Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Nah, di masa pandemi ini Bu Nufus mau ngingetin nih untuk anak-anakku semuanya, jangan lupa jaga kesehatan dan kalau keluar rumah memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditunduk. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah, khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah tentang fabel. Kita akan belajar pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur intrinsik fabel, isi fabel, dan contoh fabel. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan atau binatang. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Ya, jadi hayalan yang mengarang, yang menuliskan cerita ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Yang kelima, fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Oke, selanjutnya adalah unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel sebagai berikut. Pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh tokoh kepada pembaca. Setelah mengetahui intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel atau informasi. Selanjutnya, selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Selanjutnya adalah isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan isi fabel adalah sebagai berikut. Pertama, baca seluruh isi fabel dengan cermat. Kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh.
Terakhir yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, contoh fabel. Nah, di sini Bu Guru memiliki contoh fabel. Apa saja? Yuk kita lihat judul-judulnya. Yang pertama, Macan dan Singa si Raja Rimba. Kedua, Kisah Kancil dan Semut. Ketiga, Persahabatan Gajah dan Semut. Dan yang keempat, Jerapah dan Kura-kura. Karena fabel adalah tokohnya binatang atau hewan, ya, maka di sini ya hewan semua ya tokohnya. Contoh fabel ini Bu Guru ambil dari buku paket tematik 2G ya. Subtema 1 anak-anak kelas 2 nanti bisa dibaca di sana ya, di buku tematik ya, buku paketnya 2G. Dari judul-judul ini tentunya memiliki cerita yang menarik dan peristiwa yang membuat penasaran. Anak-anakku kelas 2, di sini Bu Guru memiliki contoh soal yang Bu Guru ambil dari fabel Jerapah dan Kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. Hai jerapah, bisakah kau ambilkan buah untukku? Teriak kura-kura. Hai kura-kura, baiklah. Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. Terima kasih jerapah, kau baik sekali. Sama-sama kura-kura. Andai aku bisa sepertimu, alangkah mudahnya aku mendapat makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat, kata kura-kura. Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura, sahut jerapah. Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas. Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang sangat kuat, sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Nah, anak-anakku, dari fabel Jerapah dan Kura-kura, Bu Guru memiliki pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama pertanyaannya, apa judul fabel tersebut? Nah, sudah ada jawabannya ya. Judul fabel tersebut adalah Jerapah dan Kura-kura. Yang kedua, hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita? Hewan yang menjadi tokoh cerita adalah jerapah dan kura-kura. Yang ketiga, kejadian apa yang dialami kura-kura? Kejadian yang dialami kura-kura adalah
tidak mampu menggapai buah karena tinggi. Keempat, bagaimana sifat kura-kura dan jerapah? Kura-kura memiliki sifat mudah mengeluh, sedangkan jerapah adalah suka membantu. Tentunya tadi membantu kura-kura. Oke, dilanjut. Yang kelima, apa pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita tersebut, cerita jerapah dan kura-kura tadi adalah setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tidak boleh mengeluh jika tidak bisa melakukan sesuatu. Yang keenam, informasi yang terdapat pada cerita tersebut adalah: pertama, di sebuah hutan hidup seekor kura-kura dan jerapah. Kedua, kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah. Ketiga, jerapah mengambilkan buah untuk kura-kura. Keempat, kura-kura memiliki tempurung kuat sehingga terlindung dari bahaya. Nah, itu informasinya. Bagaimana? Mudah bukan menjawab pertanyaan, yaitu sebagai unsur intrinsik sebuah cerita? Ya, mengerti ya apa yang telah disampaikan oleh Bu Guru? Nah, ini tugas hari ini ya. Yang pertama, bacalah fabel Macan dan Singa si Raja Rimba, Kisah Kancil dan Semut, Persahabatan Gajah dan Semut, dan Kusi si Rakus. Yang kedua, kerjakan buku paket tematik ya 2G halaman 15. Dan ketiga, kerjakan buku paket tematik halaman 28 nomor 3 saja. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.